Perang gak pernah seperti yang terlihat di film. Gak selalu tentang kemenangan, gak selalu tentang keberanian. Kadang ini cuma tentang bertahan hidup, tentang detik-detik yang kerasa seperti selamanya gitu. Tentang keputusan kecil yang bisa menentukan hidup atau metong. Ini adalah kisah tentang satu tim kecil yang dikirim untuk sebuah misi. Misi yang terlihat sederhana, namun berubah menjadi sesuatu yang gak pernah mereka bayangkan. Dan di tengah kekacauan itu, mereka harus memilih, bertahan atau gak pernah pulang dalam film Warfare. Perang Irak berlangsung dari tahun 2003 sampai tahun 2011. Perang Irak ini gampangnya adalah invasi yang dilakuin sama pasukan militer khusus dari Amerika dan Inggris buat membebaskan Irak. Irak perlu dibikin bebas dan aman karena saat itu sangat berbahaya dinilai sama dunia. Irak dicurigain punya senjatong pemusnah massal dan aktif dalam kegiatan terorisme. Makanya sekutu alias Amerika dan Inggris jadi ikut campur dan melakukan invasi ke Irak nih. Dan inilah beberapa tentara dari pasukan Navy SEAL, Angkatan Laut Amerika. Emang mereka dilatih dan ditugaskan untuk misi rahasia, pengintaian, dan anti-terorisme. Sekarang sih mereka masih bisa seneng-seneng, tapi saat menjalankan misi semuanya bakal berubah. Di tengah malam yang gelap, pasukan Navy SEAL itu mencari-cari rumah warga Irak yang tepat buat dijadiin markas untuk melakukan operasi nanti. Mereka ngelakuin misi ini juga dibantu sama 2 orang tentara Irak. Jadi nanti 2 orang tentara Irak bakal membantu mereka dalam hal komunikasi dan seluk-beluk area sekitar situ. Mereka udah nemuin nih satu rumah yang tepat buat dijadiin markas dan tempat operasi. Gak pakai lama, mereka langsung menyelinap ke rumah itu tuh. Kebetulan pintu belakangnya nggak dikunci. Jadi mereka bisa langsung masuk aja dan melihat kondisi sekitar rumah itu. Kira-kira ada hal yang mencurigakan atau kagak nih? Sementara itu, 2 orang tentara Irak nyamperin pemilik rumah itu supaya nggak kaget rumahnya dijadiin markas dan tempat operasi pasukan Navy SEAL. Si pemilik rumah bakal diamanin doang dan diminta kerjasamanya. Sementara itu, pasukan Navy SEAL ngeliat di rumah itu ada tembok yang posisinya janggal dan beda sendiri. Mereka curiga kan, takut ada apa-apa tuh di balik tembok itu. Akhirnya mereka memutuskan buat ngehancurin tembok itu. Pas udah dihancurin, ternyata tembok itu adalah batasan rumah sebelah. Ada sekeluarga yang udah ketakutan tuh gara-gara pasukan Navy SEAL ngehancurin tembok itu. Mana malam-malam kan, jadi wajar aja mereka takut diapa-apain. Tapi untungnya mereka cuma keluarga biasa dan bakal diamanin sama 2 orang tentara Irak nih. Paginya, 2 orang tentara Irak masih mengamankan 2 keluarga yang merupakan pemilik rumah itu. Mau nggak mau tuh mereka kerjasama dengan pasukan Navy SEAL karena rumah mereka dijadiin markas dan tempat operasi. Tapi emang pada saat itu nggak ada penduduk negara Irak yang merasakan ketenangan 100%. Di misi dalam perang Irak ini, yang jadi kapten atau pemimpinnya adalah Eric, diperanin sama Will Poulter. Kita panggil aja Kapten Eric. Dia nih yang mengatur strategi dan mengambil keputusan apa langkah yang bakal dilakuin selanjutnya dan seterusnya. Kalau orang di sampingnya, Kapten Eric ini namanya Ray, diperanin sama The Pharaoh Woon Atai. Dia adalah komando komunikasi. Jadi segala komunikasi dia terima dan dia catat informasi-informasi pentingnya. Dia juga melakukan laporan ke Kapten Eric segala informasi penting dan nanti Kapten Eric yang bakal mengambil keputusan. Di misi ini juga ada penembak jitu utama dan penembak jitu kedua yang make sniper buat mengintai dan memerhatikan pergerakan dari setiap penduduk Irak yang mencurigakan. Soalnya tujuan mereka kan buat menghancurkan jaringan musuh juga. Penembak jitu utama itu yang lagi pegang sniper, dia namanya Elliot. Kalau yang sebelahnya penembak jitu kedua, namanya Frank. Kalau Kapten Eric selalu di dekat Ray, Elliot sama Frank juga gitu, selalu berdampingan.
Saat itu, Elliot ngeliat ada satu orang mencurigakan pakai kaos putih dan celana training sambil telepon dan gerak-geriknya kayak mengintip-ngintip sesuatu. Setiap ada orang yang mencurigakan, mereka langsung komunikasiin ke Ray sebagai komando komunikasi yang mencatat semua informasi penting. Single man. White shirt, dark tracksuit pants, building 4, northwest corner. Di pasukan Navy SEAL itu juga ada tentara yang mengoperasikan drone buat mengintai dan mengawasi segala pergerakan dan tempat di Irak. Yang lagi pegang alat itu namanya Mac, sedangkan sebelahnya namanya Lyrus. Mereka berdua juga selalu berdampingan nih. Kalau yang masih muda banget ini namanya Tommy. Dia penembak dan anggota biasa. Dia termasuk anggota baru di Navy SEAL ini. Jadi dia masih semangat-semangatnya banget nih buat ngejalanin misi. Kalau yang ini namanya Sam. Dia juga penembak dan tentara medis di Navy SEAL ini. Beberapa menit kemudian, mereka ngeliat ada beberapa orang yang bergerak menuju markas dan tempat operasi mereka itu. Mereka langsung was-was dan siaga nih, bersiap kalau beberapa orang yang belum diketahuin itu ternyata mau menyerang mereka. Alpha 2, this is 1. We might have guys starting to move in our position. Maybe because they heard you sledging through the fucking wall, right? We can hear every strike. What are your kids charged? They don't want to make a noise. I should have looked out for you. Bukan cuma itu, Elliot juga ngeliat ada penduduk Irak yang ngintip-ngintip tempat mereka lagi nih. Dan sambil teleponan, yang dicurigain itu langsung dilaporin ke Ray dan masuk ke daftar curiga ciri-ciri penampakannya. Bukan cuma itu, dia juga saling lapor sama pasukan Navy SEAL di markas yang lain, supaya mereka semua saling berkoordinasi juga kan tuh. Makin lama, makin terlihat ada pergerakan yang nggak biasa. Setiap orang di luar yang nggak jauh dari markas mereka, pada banyak yang berkumpul ke suatu tempat gitu. Makin mencurigakan nih. Bahkan 2 orang tentara Irak juga udah yakin nih, pasti bakal ada yang menyerang tempat mereka sekarang. Mereka langsung lapor ke Kapten Eric. Mereka bilang oknum-oknum di Irak pada berkumpul buat menyerang pasukan Navy SEAL. Penduduk Irak menyebut itu sebagai bentuk jihad. It's no good. They say they call on all Muslims for jihad. Jihad to come now. To kill you. To kill Americans. Yeah, that sucks. Saat itu juga, Kapten Eric langsung nyuruh 2 orang tentara Irak itu buat mengawasi lantai bawah supaya semuanya tetap aman dan terjaga. Beberapa menit kemudian, Elliot ngerasa lagi capek banget nih dan dia haus juga. Jadi dia minta Frank buat gantian dulu selama beberapa menit. Elliot mau minum dan melakukan peregangan sebentar. Pas giliran Frank ini, dia ngelihat ada 4 orang Irak yang berkumpul ke suatu tempat. Dan salah satunya lagi pegang senjetong. Dia langsung laporan tuh lewat monitor. Tapi masih harus diawasin dulu nih pergerakannya. Gak lama kemudian, gantian lagi lah mereka. Sekarang Elliot yang bakal pegang sniper lagi sebagai penembak jitu utama. Sedangkan Frank mau kencing dulu. Tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba ada granat yang masuk ke lewat lubang tembok tempat Elliot itu. Dan mereka semua langsung shock. Tapi granat itu udah keburu duar duluan. Mereka panik, tapi untungnya semua masih selamat. Nggak ada yang metong. Walaupun Elliot, Tommy, dan Frank lumayan kepental karena mereka yang paling deket sama granat itu. Gak lama kemudian ada tembakan senjetong dari luar. Mereka langsung pada melindungi diri kan tuh. Elliot, Tommy, dan Frank mencoba buat keluar dan selamat dari ruangan itu. Mereka hati-hati banget nih. Mereka langsung pada pakai senjetongnya buat nembak orang-orang Irak di luar. Bener-bener ngeri dan bahaya banget nih situasinya. Pas sudah berkumpul di ruang tengah, Sam sebagai tentara medis langsung ngecek kondisi Elliot. Dia bilang katanya Elliot harus segera dievakuasi. Jadi Kapten Eric sebagai pemimpin langsung minta bantuan nih ke pasukan Navy SEAL di tempat lain untuk mengevakuasi Elliot. Setelah komunikasi, Kapten Eric bilang semua markas diserang, tapi bantuan dari pasukan lain akan datang dan mereka harus bergerak ke bawah dulu. This is what we're gonna do. We're gonna collapse to the first deck, Casevac Elliott. Break it down, let's get ready to move. Yes, sir. Collapse, collapse.
Tapi sebelum bergerak ke bawah, Elliot bilang tas dia masih di ruangan yang dilemparin granat tadi. Elliot butuh tasnya karena ada barang-barang penting. Jadi Kapten Eric sebagai pemimpin harus bantu ambil tas Elliot dulu nih. Dia minta dijagain sama Tommy dan Sam. Untungnya tas Elliot itu masih bisa dibawa dan mereka semua nggak ada yang kena tembak sejetong. Langsung lega tuh si Elliot, tasnya bisa aman. Gak pakai lama, abis itu mereka langsung pada bergerak ke bawah buat bertemu sama pasukan Navy SEAL yang lain dan mengevakuasi Elliot. Pas udah di bawah, Kapten Eric langsung bilangin ke semua pasukannya strategi buat keluar dari tempat itu biar bisa evakuasi Elliot ke dalam tank yang bakal datang. Ada yang jagain keluarga pemilik rumah, ada yang bakal lempar asap, dan nanti ada yang ikut keluar buat jagain dan amanin Elliot terus balik lagi ke markas itu. Mac, Laris, you're covering your family. When the tank rolls up, Frank, you're gonna pop smoke. Check. Scouts are gonna lead us out. It's gonna be Tommy, Elliot, Sam, and I'm bringing up the rear. Ray, you're with me. Once Elliot is in the tank, we are all coming back inside the building. Semuanya siap buat beraksi sesuai arahan dari Kapten Eric nih. Pada tegang banget semuanya di situ. 2 orang tentara Irak itu ditugasin buat menjaga keamanan di depan. Mereka bakal jadi tameng utama nih buat nganterin Elliot ke dalam tank yang bakal datang. Mereka kayak ketakutan gitu karena bakal jadi tameng yang paling depan. Tapi mau gimana juga, mereka mau nggak mau harus lakuin itu. Gak lama kemudian, tank udah semakin dekat. Frank lempar alat asap di luar supaya jejak pergerakan mereka keluar nanti gak ketahuan sama oknum-oknum di Irak yang mau menyerang mereka itu. Beberapa detik kemudian, asap udah cukup ngebul. Dan sekarang saatnya 2 orang tentara Irak keluar duluan buat menjadi tameng keamanan terdepan. Mereka deg-degan banget tuh, tapi tetap siaga di depan. Mereka buka gerbang biar aksesnya cepat. Dan sekarang giliran Elliot dan beberapa pasukan Navy SEAL yang keluar buat berjaga. Ray berada di posisi paling belakang. Tapi tiba-tiba, duar! Di gerbang rumah itu beberapa pasukan Navy SEAL kena ledakan. Mereka kena perangkap oknum-oknum di Irak itu. Wah, gila! Bakal kayak gimana ini kondisi mereka? Suasana seketika langsung gelap karena asap ledakan yang terlalu besar. Semua pasukan Navy SEAL pada pingsan. Beberapa menit kemudian, Ray terbangun dari pingsannya. Dia lumayan kesakitan dan sesek napas tuh. Masih kelengan banget kepalanya. Tapi dia berusaha cepat bangun dan sadarkan diri. Bukan cuma Ray, Kapten Eric juga mulai terbangun nih. Dia langsung merintih kesakitan. Tapi untungnya dia masih selamat. Dia masih bisa bangun sendiri. Bangun-bangun, Kapten Eric langsung melihat Sam yang lagi kesakitan karena ada luka parah di kakinya. Dia masih hidup, tapi nggak bisa bangun sendiri. Jadi Kapten Eric bantuin Sam nih. Sementara itu, Tommy juga baru terbangun nih dari pingsannya. Dia langsung ketakutan banget. Bahkan dia linglung mau berbuat apa. Jadinya, Tommy malah langsung balik lagi ke dalam tempat markas itu. Sedangkan Ray, dia lagi termenung nih. Dia ngelihat Elliot yang udah nggak berdaya. Elliot nggak sadar dan nggak bangun. Elliot kelihatannya kayak udah metong gitu. Tapi Ray sendiri juga belum bisa pastiin. Sementara itu, Kapten Eric lagi berusaha keras buat narik-narik Sam ke dalam tempat markas itu lagi. Sam udah merintih dan teriak kesakitan banget. Tapi supaya tetap bisa hidup, harus dibawa ke dalam markas dulu. Perjuangan banget nih dua-duanya. Yang satu narik sekuat tenaga, yang satu lagi nahan kesakitan diseret-seret. Sedangkan Ray, dia lagi berusaha buat narik Elliot buat dibawa ke dalam nih. Ray bener-bener sekuat tenaga banget narik Elliot yang badannya jauh lebih gede daripada dia. Setelah dibantu Tommy juga, akhirnya Ray berhasil bawa masuk Elliot ke dalam. Gila, situasinya bener-bener kacau dan bikin trauma di tempat. Tapi apapun yang terjadi, mereka harus tetap jalanin semuanya. Kapten Eric sebagai pemimpin pasukan langsung shock ngelihat kondisinya jadi parah begini. Semua pasukan di situ pada kena mental nggak karuan. Kapten Eric langsung minta pasukan tank buat samperin mereka dan kasih bantuan. Kapten Eric udah stres banget nih. This is one. Collapse to us. Now. Striking, but who are you guys? We're built. Look for the blood and the smoke.
We're there. Belum juga dapat bantuan, tempat markas mereka udah diserang lagi tuh sama oknum-oknum di Irak. Mereka jadi tambah panik sekarang. Mau nggak mau, mereka harus semakin ke dalam buat berlindung. Ray dan Mac mencoba membantu menghentikan aliran luka di kakinya Sam. Pas lagi proses itu, Sam bener-bener teriak kenceng saking sakitnya. Gak kebayang dah tuh sakit dan perihnya kayak gimana. Pasti gila-gilaan. Sam berasa kayak mau metong. Ray yang ngebantuin Sam juga jadi kena mental nih. Belum cukup bikin puyeng, di situ juga keluarga pemilik rumah pada memberontak tuh. Mereka nggak terima rumahnya jadi kacau gini dan mereka juga takut metong. Semuanya pada berisik. Sementara itu di luar, oknum-oknum penduduk Irak mulai makin berani nih. Mereka pakai senjatong buat nyerang tempat markas Navy SEAL itu. Dan pasukan mereka juga nggak sedikit. Ray yang ngeliat Frank lagi bengong karena kena mental, nyuruh Frank buat lihat dan jagain lantai atas. Karena mereka curiga musuh mereka makin mendekat. Sementara itu, Sam masih terus bergelut dengan rasa sakit dan perih. Tapi yang bikin gak nyangka, tiba-tiba Elliot sadar. Ternyata dia nggak metong. Elliot cuma pingsan aja tadi. Elliot bangun-bangun langsung kesakitan parah tuh karena Mac mencoba buat ngeberhentiin aliran luka di kakinya Elliot. Dia bener-bener baru sadar, langsung kagak tahan sama sakit dan perihnya dunia. Sementara itu, Kapten Eric yang lagi minta bantuan makin kebingungan nih. Karena bantuannya masih 100 meter dari tempat mereka. Dia bener-bener nggak bisa mikir sekarang. Sementara itu, Elliot yang lagi kesakitan parah minta Mac buat suntikin dia morfin biar dia kebal sama rasa sakit dan perih. Tapi Mac lagi dalam keadaan panik nih. Sampai-sampai Mac malah salah tusukin jarum suntik morfinnya tuh. Malah nusuknya ke jari dia sendiri. Bener-bener panik jadi nggak fokus tuh si Mac. Dia refleks langsung lempar suntikan morfinnya. Untungnya masih ada stok morfin lagi tuh. Jadi Mac langsung kasih ke Elliot dengan cara yang benar. Bisa-bisanya tuh si Mac sempet salah. Di sisi lain, di luar, pasukan Navy SEAL yang dari markas lain lagi pada berani buat menyerang pasukan oknum Irak nih. Mereka turun ke jalanan juga sekalian buat ke markasnya Kapten Eric. Mereka mau menyelamatkan tentara yang jadi korban luka kayak Elliot dan Sam. Di luar, pasukan Navy SEAL itu bener-bener gak takut lawan pasukan oknum Irak. Suara senjatong gak ada henti-hentinya. Untungnya mereka masih pada seger dan bugar tuh. Gak ada yang luka-luka, apalagi sekarat. Gak lama kemudian, akhirnya pasukan Navy SEAL itu bisa sampai juga di markasnya Kapten Eric. Mereka langsung pada saling berjaga nih, keamanan di luar. Gak ada yang takut sama pasukan oknum Irak. Pas baru masuk ke markas Kapten Eric, pasukan Navy SEAL yang baru datang itu langsung kasih bantuan kayak morfin, kasa, kapas, dan perawatan pertolongan utama. Bukan cuma itu, mereka juga bakal bantuin panggil tim evakuasi nih. Di situ Kapten Eric disamperin sama kapten dari pasukan Navy SEAL yang baru datang. Dia langsung ngeluh kalau dia udah bikin semuanya kacau. Kapten Eric minta orang itu buat ambil alih pasukannya dan jadi kapten baru. I'm fucked up. I need you to run point. Beberapa pasukan Navy SEAL yang baru datang itu langsung ngecek dan ngamanin lantai 2. Mereka bener-bener siap dan berani banget nih. Lagi kacau gitu, pasti ada aja dramanya. Saat itu, pasukan Navy SEAL yang baru datang pada gerasak gurusuk, nyuruh semuanya buat gerak cepat. Ray yang denger dan lihat salah satu orang pasukan itu gerasak gerusuk langsung emosi. Karena Sam dan Elliot lagi nggak bisa diajak buat sat-sat. Mereka lagi kesakitan parah. Kesabaran setiap tentara bener-bener diuji banget di situ. Untung aja mereka nggak sampai baku hantam tuh. Ray paham banget penderitaan Sam kayak gimana. Saat itu juga, kapten baru mereka meneriaki kalau dia bakal melakukan organisasi ulang dan berstrategi buat segera mengevakuasi Elliot dan Sam. Dan setelah itu, mereka semua juga harus keluar dari tempat itu. Start doing a reorg. Prepare for breakout. We're gonna get these guys cast back. Yes, sir.
Abis itu, si kapten baru langsung suruh rekan komunikasinya buat panggil 4 tank. 2 buat evakuasi Elliot dan Sam. 2 lagi buat mereka pergi dari tempat itu. Mereka mulai pada gerak satset nih. Nggak ada yang diem-diem doang. Sementara itu, 3 orang tentara lagi pada perang senjetong nih sama orang Irak. Mereka mau mengamankan lantai 2 kan tuh. Situasinya ricuh parah. Suara tembakan kagak berhenti-berhenti. Ngeri banget dah pokoknya. Di tengah kericuhan itu masih ada aja nih masalah. Permintaan mereka yang pengen dikirim 4 tank ternyata belum bisa disetujuin sama komandan mereka karena lagi ada banyak serangan di sekitar mereka. Tapi pas denger itu, kapten baru bilang ke rekan komunikasinya buat jadi komandan aja langsung yang mengambil alih komando evakuasi itu. Biar semuanya bisa cepat. Mau nggak mau nurut dah tuh dia sama kapten baru. Dan untungnya setelah itu semuanya beneran agak lancar. Pengiriman evakuasi 4 tank udah disetujuin dan bakal jalan ke tempat mereka. Mereka tinggal nunggu aja nih. Orang komunikasi itu langsung lapor ke kapten baru. Saat itu juga kapten baru langsung turun tangan nih buat perang lawan orang Irak. Dia jagain pintu gerbang utama. Dia berani abis orangnya, gak takut sama sekali. Bukan cuma di lantai 2, di bawah juga lagi pada sibuk perang nih. Semua punya pasukannya masing-masing. Gila sih ini, bener-bener situasi antara hidup dan metong gitu. Lama-kelamaan tentara yang di lantai 2 pada nyerah. Mereka masuk lagi ke dalam. Karena darderdornya emang semakin menjadi-jadi. Di bawah, kapten baru langsung menugaskan beberapa di antara mereka, ada yang bawa Elliot dan juga ada yang bawa Sam buat masuk ke dalam tank yang bakal datang 3 menit lagi. Mereka langsung siap-siap nih, bener-bener menunggu kedatangan tank evakuasi itu. Saat itu juga beberapa tentara yang ditugasin langsung siapin karpet buat memandu Elliot dan Sam. Pas lagi proses memposisikan badan buat ditandu, Elliot bener-bener kesakitan parah karena pasti bagian tubuhnya jadi bergerak dan tersentuh-sentuh kan tuh. Ngilu banget kan? Elliot rasanya kayak udah mau metong. Sedangkan Sam gak kedapetan karpet nih. Jadi nanti badan dia bakal digotong, kena sentuhan tentara yang gotong. Udah ketakutan banget tuh dia. Tapi satu-satunya cara cuma itu. Pas 2 tank pertama udah datang, mereka langsung pada beraksi. Ada beberapa tentara yang bertugas mengamankan. Mereka perang senjetong sama pasukan Irak. Tapi ada juga yang menggotong Elliot dan Sam. Elliot bakal dimasukin ke tank sebelah kanan, sedangkan Sam ke tank sebelah kiri. Kerjasamanya gila-gilaan nih mereka semua. Untungnya pas mereka semua lakuin itu, semuanya berjalan lancar dan baik-baik aja. Nggak ada yang kena tembak. Elliot dan Sam juga bisa masuk ke tank sama beberapa tentara lain yang ikut menjaganya. Pas semuanya udah aman, beberapa tentara lain kembali masuk ke tempat itu. Mereka harus menunggu 2 tank berikutnya yang bakal mengevakuasi mereka. Deg-degan banget nih pasti kan, nyelamatin tentara lain, tapi mereka sendiri belum tahu nasibnya kayak gimana nanti. 2 tank pertama udah menjalankan tugasnya. Mereka langsung pergi dari tempat itu. Ray juga termasuk tentara yang ada di dalam tank itu. Lega kan tuh mereka semua yang udah di dalam tank. Setelah itu, kapten baru langsung minta 2 tank yang bakal dateng evakuasi mereka buat hancurin lantai 2 dan atap tempat mereka sekarang. Karena banyak musuh yang berada di sekitaran atap. Dan saat itu juga, para tentara langsung nyuruh keluarga pemilik rumah buat tiarap, menunduk, dan berlindung karena lantai 2 dan atap bakal dihancurkan. Gak lama kemudian, 2 tank udah datang buat hancurin atap dan lantai 2 tempat itu dan juga yang di sekitarnya. Biar musuh pada diam dan gak nembakin senjetong. Semuanya bener-bener kacau. Abis itu, 2 tank tersebut langsung buka pintunya supaya para tentara segera masuk ke dalam tank dan dievakuasi. Keluarga pemilik rumah itu sempat marah-marah dan histeris. Soalnya itu rumah mereka juga kan yang dihancurin. Para tentara cuma bisa minta maaf doang. Gak lama setelah itu, para tentara langsung keluar dan pakai senjetongnya buat menyerang orang-orang Irak yang bersenjetong.
Mereka perlahan satu persatu masuk ke dalam tank dan saling melindungi. Lagi-lagi kerja sama mereka dibutuhin banget di sini. Sampai akhirnya mereka semua bisa masuk ke dalam 2 tank yang mengevakuasi mereka itu. Bener-bener langsung lega tuh mereka. Semua ketegangan dan huru-hara itu akhirnya bisa bikin mereka selamat masuk ke dalam tank. Habis itu 2 tank tersebut langsung pergi dari tempat itu. Mereka di dalam tank udah pada jerak banget sama situasi itu. Mereka cuma mau selamat dan hidup. Keluarga pemilik rumah itu pun juga jadi lega sekarang. Walaupun rumah mereka hancur, tapi setidaknya mereka bisa selamat dan gak panik-panik ditahan sama pasukan tentara Navy SEAL. راح والله تعال لا تخاف تعال راح كلهم راحوا تعال أكيد راح معاي تعال تعال Kasian sih sebenarnya mereka ya, tiba-tiba harus merasakan huru-hara itu semua. Beberapa menit kemudian, pas suasana udah adem dan sepi, para pasukan oknum Irak itu baru berani buat keluar rumah tuh. Mereka ngeliat-liat kondisinya udah kagak ada tentara dari Amerika. Suasananya sepi dan sunyi. Jomplang banget sama beberapa menit sebelumnya yang penuh dengan suara senjatong. Dan sebenarnya perang Irak itu berlangsung sampai tahun 2011. Tapi itulah kejadian dramatis dan traumatis yang terjadi di tahun 2006 dari sudut pandang pasukan Navy SEAL. Beberapa tahun kemudian, dan sampai film Warfare dibuat, Elliot asli di kehidupan nyata masih hidup meskipun dengan kondisi tubuh tanpa kaki. Tapi fisiknya masih segar bugar, hanya saja tanpa kaki. Sam yang sempat luka parah sampai film Warfare dibuat juga masih hidup di kehidupan nyata. Dia bahkan bisa sembuh luka-lukanya dan kedua kakinya aman. Mereka semua masih suka kumpul bersama. Perang bukan tentang siapa yang paling kuat, bukan tentang siapa yang paling berani, tapi tentang siapa yang bisa bertahan. Film Warfare menunjukkan sisi lain dari perang, bukan yang heroik, bukan yang penuh kemenangan, tapi yang nyata gitu, yang penuh ketakutan, keputusan, dan kehilangan. Karena di balik setiap misi ada manusia, dengan keluarga, dengan mimpi, dan dengan harapan untuk pulang. Dan mungkin itulah hal yang paling penting. Bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang berhasil kembali. Gimana nih pendapat kamu tentang film Warfare? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.